Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pelajar Siskom. Beranggotakan 1 Muhammad Irfan Fahmi, yang kedua Saya Ivan Iskandar Rizky. yang ketiga Saya Serlita Bilkis. dan yang keempat Saya Dinda Permata Ramadan. kami akan membahas bab 6, arsitektur komputer. Bab 6. Arsitektur dan organisasi komputer. A. Pengertian dan perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer. 1. Pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, penerapan perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan pada bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari memori cache, RAM, ROM, CD. Arsitektur komputer paling tidak mengandung 3 subkategori. A. Set instruksi atau ISA. B. Arsitektur mikro dari ISA. C. Sistem desain dari seluruh komponen dalam perangkat keras komputer ini. 2. Pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturalnya. 3. Perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Perbedaan utamanya adalah A. Organisasi komputer. Bagian yang terkait erat dengan komponen-komponen operasional. Contoh, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. B. Arsitektur komputer. Kelengkapan sistem komputer yang terkait dengan kegiatan pemrograman. Contoh, set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input atau output. Struktur dan fungsi utama komputer. 1. Struktur dasar komputer. Struktur dasar komputer mempelajari tentang bagaimana cara dari tiap komponen saling berkaitan. Ada 4 struktur utama di dalam sebuah komputer, yaitu CPU, memori, perangkat input, dan output. A. Central Processor Unit atau CPU. CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan dan pengolahan. Otak dalam CPU disebut prosesor. 1. Struktur utama CPU. A. Program Control Unit. B. Arithmetic and Logic Unit atau ALU. C. Register. D. CPU Interconnection. B. Memori utama. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi 2, yaitu RAM dan ROM. 1. RAM adalah memori yang dapat dibaca dan ditulis. Jenis-jenis RAM. A. DRAM, Dynamic RAM. B. SDRAM, Synchronous Dynamic RAM. C. SRAM, Static RAM. D. RDRAM, Rambus Dynamic RAM. E. EDORAM, Extended Data Out RAM. F. DDR, Double Date Rate. 2. ROM, Read Only Memory. ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. ROM bersifat non-volatile, artinya data tidak akan terhapus meskipun arus listrik mati. Jenis-jenis ROM. 1. ROM murni. 2. ROM. 3. EPROM. C. Input-output. Input-output berfungsi memindahkan data dari ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Perangkat input-output sebagai jembatan penghubung antara komputer dengan piranti di luar sistem dapat menerima data dari komputer dan dapat pula memberi data ke komputer. Perangkat input dan cara kerjanya. Alat input langsung adalah alat yang inputnya langsung diproses oleh alat pemroses. Sedangkan alat input tidak langsung, prosesnya melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Alat-alat input dapat berupa A. Keyboard, B. Mouse, C. Scanner, D. Mikrofon, dan E. Pen input. Perangkat output dan cara kerjanya. Output merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Alat-alat output dapat berupa A. Hard copy,
device, B. Soft copy device. 2. Fungsi utama komputer. A. Pengolahan data, B. Penyimpanan data, dan C. Pemindahan data, D. Kendali. 3. Konsep dasar komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah pengolahan data untuk menghasilkan informasi. Agar tujuan tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah software, hardware, dan brainware. Struktur mesin von Neumann. Mesin von Neumann adalah arsitektur komputer yang diciptakan oleh Dr. John von Neumann tahun 1903 sampai 1957. Seorang ahli matematika kelahiran Budapest, Hungaria. Arsitektur ini masih digunakan oleh hampir semua komputer saat ini, dan dengan unit sederhana ini, software yang rumit seperti program pengolah kata dapat dibuat. Arsitektur mesin von Neumann. Mesin von Neumann adalah mesin komputer pertama yang bersifat stored program. Arsitektur mesin ini mewakili mesin pertama dan digunakan pada komputer sekarang ini. 5 bagian utama dari arsitektur tersebut yaitu sebagai berikut. A. Unit input untuk membaca data dan instruksi yang diberikan. B. Memori utama terdiri dari 4196 word atau satu word memuat 40 bit biner. Yang ketiga, Arithmetic Logic Unit atau ALU sebagai bagian yang berfungsi unit pemrosesan. Yang D, Control Unit atau CU sebagai pengendali kerja antara komponen arsitektur. Dan yang kelima, Unit Output untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh ALU dan CU. D. Sejarah perkembangan sistem komputer. Yang pertama, generasi pertama, tabung vakum. Ya, A. ENIAC. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Prescott Eckert pada tahun 1946 di Universitas Pennsylvania. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratory atau BRL. ENIAC selesai pada tahun 1946 sejak proposal diajukan tahun 1943 sehingga tahun 1946 merupakan gerbang bagi zaman baru komputer elektronik. B. Komputer komersial. Pada tahun 1947, Eckert dan Mauchly mendirikan Eckert-Mauchly Computer Corporation untuk memproduksi komputer secara komersial. Komputer pertama yang mereka hasilkan adalah UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer. UNIVAC 1 menjadi tulang punggung perhitungan sensus tahun 1950 di USA. UNIVAC 2 yang memiliki kapasitas memori lebih besar dari kinerja yang lebih baik, UNIVAC 2 diluncurkan pada tahun 1950. 2. Generasi kedua, transistor. Transistor yang ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. NCR dan RCA adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil saat itu. Kemudian diikuti IBM dengan mengeluarkan seri 7000-nya. Generasi kedua juga ditandai munculnya Digital Equipment Corporation atau DEC tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertamanya yaitu PDP-1. B. IBM 7094. Komputer ini diluncurkan pada tahun 1962. Kemajuan IBM 7094 adalah adanya Instruction Backup Register atau IBR yang berfungsi menyangga instruksi berikutnya. Kemajuan IBM 7094 lainnya adalah adanya multiplexer untuk data channel atau saluran data. Multiplexer berfungsi sebagai central switch data yang akan diproses dalam CPU. 3. Generasi ketiga, Integrated Circuits tahun 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika
yaitu ditemukannya Integrated Circuits atau IC. A. IBM System atau 360. Tahun 1964 dikeluarkan IBM System atau 360. Karakteristik komputer kelompok ini adalah satu set instruksi mirip atau identik. Dalam kelompok komputer ini berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. 2. Sistem operasi mirip atau identik. Ini merupakan fitur yang menguntungkan konsumen sehingga apabila kebutuhan menuntut penggantian komputer tidak kesulitan dalam sistem operasinya karena sama. 3. Kecepatan yang meningkat. Model-model yang ditawarkan mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi untuk penggunaan yang dapat disesuaikan konsumen sendiri. 4. Ukuran memori yang lebih besar. Semakin tinggi modelnya akan diperoleh, semakin besar memori yang digunakan. 5. Harga yang meningkat. Semakin tinggi modelnya maka harganya semakin mahal. B. DEC PDP 8. Pada tahun 1964, DEC meluncurkan DEC PDP-8. Dengan hadirnya PDP-8, ini membawa DEC sebagai perusahaan menyuplai komputer mini terbesar. Pada komputer ini menggunakan omnibus system. Sistem ini terdiri atas 96 lintasan sinyal yang terpisah yang digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Generasi keempat, Very Large Scale Integration, tahun 1980 sampai sekarang. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004. Mikroprosesor 4004 dapat menjumlahkan dua bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara penjumlahan berulang. Tahun 1972 diperkenalkan dengan mikroprosesor 8008 yang merupakan mikroprosesor 8 bit. Kemudian Bell dan HP yang menciptakan mikroprosesor 32 bit pada 1981. Sedangkan Intel baru mengeluarkan tahun 1985 dengan mikroprosesor 80386. Pada tahun 1993, Intel mengeluarkan mikroprosesor Pentium. Soal-soal. 1. Jelaskan perbedaan utama antara organisasi komputer dengan arsitektur komputer. 2. Sebutkan struktur utama dari CPU. 3. Sebutkan jenis-jenis RAM. 4. Sebutkan jenis-jenis ROM. 5. Sebutkan 3 komponen utama dalam sistem komputer. 6. Fungsi utama komputer yang berfungsi sebagai penyimpan data adalah 7. ENIAC dirancang pada tahun 8. Komputer IBM 7094 diluncurkan pada tahun 9. Penemu dari arsitektur von Neumann adalah 10. Arsitektur mesin komputer von Neumann diciptakan pada tahun selesai. Belum. Ya, jawaban 1. Perbedaan utamanya adalah sebagai berikut. A. Organisasi komputer. Bagian yang terkait erat dengan komponen-komponen operasional. Contoh, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. B. Arsitektur komputer. Kelengkapan sistem komputer yang terkait dengan pemrograman. Contoh, set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, mekanisme, input atau output. 2. Struktur utama CPU. A. Program Control Unit. B. Arithmetic and Logic Unit atau ALU. C. Register. D. CPU Interconnection. 3. Jenis-jenis RAM. A. DRAM atau Dynamic RAM. B. SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. C. SRAM atau Static RAM. D. RDRAM atau Rambus Dynamic RAM. E. EDORAM atau Extended Data Out RAM. F. DDR Double Data Rate. 4. Jenis-jenis ROM. 1. ROM murni. 2. ROM. 3. EPROM. 5. 1. CPU. 2. Memori utama. 3. Input dan output. 6. Fungsi utama komputer yaitu untuk menyimpan data. 7. Pada tahun 1946. 8. Pada tahun 1962. 9. John von Neumann. 10. Pada tahun 1952. Ini adalah RAM,
Di sebelah kanannya adalah ROM. Alat input dan output. Input, keyboard. Yang sebelah kiri keyboard, yang kedua sebelah kanan adalah mouse. Output, alat output, monitor, dan yang sebelah kanan printer. Komputer generasi 1 sampai dengan sekarang. Generasi ini komputer yang masih memakai tabung, yang kedua sudah memulai untuk yang tabung sudah mulai ditinggalkan, yang ketiga sudah memakai IBM generasi ketiga, generasi keempat IBM sudah mulai ditinggalkan dan dia sudah lebih modern, dan yang generasi kelima yang sekarang sudah lebih modern lagi atau top modern. Thanks for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Seni. I love you Bu Seni. Happy birthday Bu Seni. Selamat ulang tahun Bu Seni. Itu udah. Dah. Masukin aja. Bye. Bu Seni saya kamera ini. Nggak lu flashlight doang ya. Tinggal. Dah. Ini tugasnya mengganggu. Udah. Dah. Bisa ini saya kebetulan.